Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kes- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan hari ini, sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Rafiq Nugroho, saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 38 PPSDM Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan implementasi atau praktek nilai-nilai dasar CPNS atau nilai-nilai dasar PNS aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan juga nanti berkaitan dengan hambatan ataupun tantangan resiko di dalam mempraktekannya. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Mulyono SPD MA. Beliau selaku guru PNS di MTS Negeri 3 Sleman. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rafiq dan semuanya saja yang melihat acara ini. Ya, Oke, gimana? Bisa dibantu? ya Pak. Jadi saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk jadi narasumber kami. Ya, oke. Sebelumnya Bapak mohon izin bertanya, untuk Bapak sudah jadi PNS ini sudah berapa lama atau sudah berapa tahun, Pak? Saya CPNS tahun 94 sehingga sekarang sudah berapa tahun ya? 94, 27 tahun. 27 tahun, berarti sudah lumayan lama ya, Pak? 27 tahun, 94 saya belum lahir itu, Pak. Ya. Kemudian apa yang membuat Bapak kok bisa memutuskan dulu mau jadi PNS, kemudian bisa bertahan sampai saat ini? Itu apa, Pak? Wah, pertanyaan yang cukup sulit nih ya. Oke, Sejak kecil memang saya punya cita-cita ya. Kalau ditanya oke, oleh siapapun, termasuk ditanya oleh bapak ibu guru saya ketika SD, apa cita-citanya? Saya ingin jadi guru ya, jadi guru. Kenapa ingin jadi guru? Ini sulit menjawab ya, karena memang itu panggilan hati ya. Pokoknya saya pengen jadi guru. Ya, kalau pada waktu itu guru itu adalah sesuatu pekerjaan yang terhormat, bisa memberikan manfaat, bisa mengajar siapapun. Ini yang menjadikan sejak kecil, sejak saya masih di SD itu, kalau ditanya apa cita-citanya, saya ingin jadi guru. Kebetulan ya atas izin Allah, saya jadi guru dan itu guru PNS. Itu. oke. Alhamdulillah ya, Pak. Oke. Oke. Alhamdulillah. Ini kita mulai saja nggih, Pak. Ada beberapa Ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan ya, Bapak ataupun rekan-rekan kerja Bapak di sekolah. ya, Pertanyaan saya, Pak, Bapak Mulyono, seorang ya, ASN atau seorang PNS itu dituntut untuk mempraktekkan nilai-nilai dasar PNS atau ya, aneka yang sudah kita dengar bersama dengan sebutan aneka. Akuntabilitas ya, tadi nggih, terus ya, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. ya. Menurut Bapak, ASN yang beraneka itu yang seperti apa, Pak? Tentunya ASN atau PNS yang bisa mengimplementasikan karakter-karakter tersebut ya, sehingga PNS yang bersangkutan akan mencerminkan di dalam kegiatan pengabdian kesehariannya akan menjadi seorang PNS atau ASN yang punya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Nanti akan diimplementasikan dalam kehidupannya, dalam menjalankan dinasnya, dia akan senantiasa mengutamakan tanggung jawab, tidak mengutamakan haknya, tetapi dia akan mengutamakan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mempunyai nilai pengabdian yang tinggi. Selanjutnya, sebagai seorang PNS, ya, ini akan senantiasa meningkatkan kinerja, akan senantiasa menjaga etos kerjanya. Bagaimana agar PNS tersebut mempunyai etos kerja yang tinggi,
Kemudian kaitannya dengan guru, ya nanti dia akan senantiasa menjadi seorang PNS guru yang pembelajar, tidak puas dengan pencapaian selama ini, tapi dia akan senantiasa belajar dan belajar dari sumber belajar apapun, bisa buku, bisa internet, bisa bahkan pengalaman kolega pun bisa menjadi sumber belajar. Ini kalau dia sudah tertanam etos kerja yang tinggi, menjadi seorang guru PNS, akan menjadi seorang guru yang pembelajar. Kemudian memberikan layanan yang baik, ya, utamanya kepada siswa karena kita seorang guru, layanan yang baik, ya, juga memberikan layanan yang baik pada orang tuanya, memberikan layanan yang baik kepada teman-teman sejawatnya. Ya, jangan kalau saya pribadi, ya, saya harus juga memberikan layanan juga pada teman-teman saya. Ya, maka siapapun yang ya berkenan untuk sharing dengan saya layani dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu layanan yang saya berikan kepada kolega, apalagi layanan kepada anak-anak dan siswa. Ini kalau kita sebagai seorang ANS guru, ya, ASN guru, layanan juga kepada orang tua, ya, orang tua siswa. Ini kita berikan layanan sebaik-baiknya. Siapapun yang membutuhkan layanan kita berikan layanan yang sebaik-baiknya. Intinya itu kira-kira, ya, karakter yang harus diimplementasikan oleh seorang ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang beraneka. Gitu deh. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak, saya ingin menanyakan juga tentang diri Bapak pribadi dan juga rekan-rekan guru di sekolah Bapak. Apakah sudah mempraktekkan aneka di sekolah Pak? Dimulai dari akuntabilitas terlebih dahulu, dari tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Monggo Bapak. Ya. Pada umumnya, pada dasarnya semua ASN, ya, semua ASN, PNS, guru maupun pegawai sekolah saya, menurut saya sudah mengimplementasikan aneka tersebut. Hanya saja, ya, kadarnya, tingkatannya, prosentasenya ini tentu tidak sama antara ASN yang satu dan yang lain, ya. Mungkin ASN A ini sudah mencoba mengimplementasikan, tetapi mungkin kadarnya sudah 90%, ya. Kemudian ada yang 70%, tapi sudah berusaha. Kalau yang 100% sulit menilai, ya. Tapi sudah, ya, sudah. Kalau nanti saya mengatakan diri saya nanti berarti ya. Iya Pak. Tapi pada dasarnya sudah ya Pak. Ya. Kita sudah mencoba, ya. Saya sudah mencoba, ya, tadi cuma antara ASN satu dan yang lain ini tentu mempunyai perbedaan kadar atau persentase pengimplementasiannya, ya. Iya Pak. Jadi intinya sudah ya Pak, sudah berakuntabel, sudah bertanggung jawab, akan tetapi memang beda-beda antara ASN satu dengan ASN yang lain. Kemudian kalau dari nasionalisme Pak, bagaimana dengan guru-guru rekan-rekan kerja Bapak? Kalau di lingkungan saya nasionalismenya terjaga lah, ya, insya Allah. Apalagi kalau di lingkungan Kementerian Agama, saya kemudian di MTS berarti di bawah Kementerian Agama, ya, itu ada tuntutan untuk mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai moderasi agama. Kemudian juga nasionalismenya juga kita mengikuti beberapa kegiatan untuk menunjukkan nasionalisme. Misalnya, ya, setiap pagi kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kemudian ketika upacara kita menghormat bendera dan tidak ada yang terpapar dalam tanda petik, ya, terpapar radikalisme, ya. Itu jadi artinya kita menjadi warga negara yang baik lah, insya Allah begitu. Iya Pak, amin. Semuanya berharap seperti itu. Kemudian dari segi etika publik, apakah guru-guru sudah berperilaku baik dalam melayani masyarakat?
semuanya nggih Pak, dari Bapak atau Ya. dari rekan-rekan kerja Bapak. Umumnya sudah nggih Pak? Monggo dijelaskan Pak. Ya tadi sama dengan yang lain, pada dasarnya kita menuju ke sana karena di sekolah kami, di madrasah kami itu kita canangkan ya, Nggih, salah satu programnya adalah mewujudkan layanan prima di madrasah kepada siapapun ya, kepada siswa, kepada komite, kepada orang tua, kepada siapapun yang membutuhkan layanan, kita berikan layanan prima gitu. nggih. Termasuk layanan kepada kolega ya. Ini kita sudah mencoba. Bahkan ya kita tanamkan sebuah kultur di madrasah kami itu siapapun ketika kita menerima tamu ini kita tanamkan dengan hospitality yang memadai. Artinya keramah tamahan. Cara menyambut tamu ini sudah kita sampaikan ke tamu. Sebagai contoh ya, misalnya kita ada kegiatan penerimaan rapor di madrasah kemarin ya, Nggih. itu kita berikan petugas nanti siapa yang among tamu, siapa yang mengarahkan, parkir dan sebagainya. Dan petugas-petugas itu sudah kita bekali dengan sikap hospitality yang memadai agar tamu ini mendapatkan kesan yang baik di madrasah. Ini terkait dengan etika publik. Baik Pak. Ya. Kemudian berkaitan dengan komitmen mutu sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah. Bagaimanakah? Apakah pelayanan tindakannya sudah bagus, sudah baik? Seperti apa Pak? Kalau sudah bagus, sudah baik, relatif ya, relatif. Tetapi kita tidak henti untuk mendorong semua guru karyawan yang di madrasah kami untuk senantiasa meningkatkan mutu ya, dengan mutu. Bahkan untuk menyemangati, untuk senantiasa mengingatkan semua guru dan pegawai di sekolah kami, di madrasah kami, ini senantiasa kita dalam kegiatan tertentu ya, kita gelurakan yel-yel misalnya ya. Jadi misalnya kalau MTN 35 itu mempunyai yel-yel ya, Mat Sanega ya, semangat juara pasti bisa. Ya, Itu Pak. senantiasa kita temukan ya, kita gelurakan sehingga baik guru, pegawai, siswa ini senantiasa terngiang, oh kita punya visi seperti itu, kita harus menjadi juara, kita harus senantiasa semangat. Ini dalam rangka kita meningkatkan mutu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang senantiasa kita laksanakan, minimal 1 semester sekali kita adakan AMT untuk guru pegawai. Ya, awal tahun ajaran baru, kemudian awal semester ini senantiasa kita adakan refleksi dan AMT untuk guru dan pegawai. Seperti itu. Oh ya Pak. Kemudian berkaitan dengan anti korupsi. Kalau korupsi uang sepertinya tidak ada nggih Pak? Jangan sampai ada. Iya. Ini mungkin berkaitan dengan korupsi waktu ataupun yang lainnya seperti apa Pak? Apakah masih ada? Apa tertib-tertib semua? Bagaimana Pak? Mungkin dijelaskan. Iya. Korupsi waktu saya kira ada ya. Misalnya ya, walaupun persentasenya mungkin kecil ya. Nggih. Apalagi di masa pandemi dengan model PJJ ini, Bapak Ibu itu karena sudah, tetapi saya khususnya begini, Bapak Ibu mengkondisikan dulu dari rumah, ya, kemudian setelah terkondisi nanti berangkat ya, misalnya begitu. Ini saya tidak tahu apakah termasuk korupsi waktu atau tidak ya, tetapi dari madrasah ini sebenarnya sudah mengkondisikan ya, kalau Bapak Ibu itu presensi jam 7:50, jam 6:30, mohon nanti juga jangan sampai melaksanakan tugasnya ini tidak mengurangi waktu yang sudah dimunculkan dalam presensi itu. Artinya jangan sampai Bapak Ibu guru, pegawai semuanya ini mengorupsi waktu gitu ya, seperti itu. Kita sudah coba ya, kita sudah coba. Tapi prakteknya ya
ada yang masih datang terlambat itu ya masih, tapi tetap kita Oh iya Pak. ingat. Ya. Soalnya Tapi besok kalau sudah tidak PJJ, mudah-mudahan bisa kita atasi ya. iya Pak, emang kendalanya itu Pak. PJJ kan sulit. Kendalanya memang PJJ ini itu. sulit. Jarak jauh itu kan harus ya dari rumah kadang lupa belum Ya, presensi juga. Nah, seperti itu Pak. sulit. Ya, ya, ya. Kemudian ini berkaitan dengan hambatan. Apakah ada hambatan Pak di sekolah atau guru-guru di sekolah untuk mempraktekkan aneka ini ada atau tidak Pak hambatannya? Hambatan ada deh ya, pasti ada. Kenapa? Karena tadi giroh kalau bahasa Arabnya ya, giroh motivasi diri, semangat diri masing-masing pegawai ASN ini berbeda. Bagi teman-teman yang memang girohnya kuat, sudah tertanam, sudah menjadi karakter dia, ini enak untuk mengarang salah itu enak. Kita berikan aba-aba satu langsung gerak. Tapi kalau ada ASN yang memang belum tertanam, belum jadi karakter, ini kadang-kadang kita ngajaknya, mendorongnya ini tidak cukup satu kali dua kali. Kadang diajak gini, ya, tapi suatu ketika nanti ya harus diajak lagi. Itu. Jadi hambatannya ada pada tingkat kesadaran, tingkat giroh dari masing-masing ASN. Ya Pak. Gitu. Intinya dari pribadi ya Pak, dari dalam diri sendiri Iya, ngoten nggih, iya. untuk melawan Ya, diri, untuk bisa tertib, bisa. Ya. Kemudian untuk tantangannya Pak di dalam mempraktekkan aneka, terutama kan sekarang sudah 4.0, sudah Ya. digitalisasi eranya. Nah, itu apakah ada tantangan tersendiri bagi guru-guru yang ada di sekolah? Monggo Pak. Oh, pasti ada ya tantangannya. Apa tantangannya? Kita harus betul jadi seorang pembelajar kaitannya dengan penggunaan IT ya. Nah, sementara kalau guru-guru yang setingkat dengan saya ini ya, seumur dengan saya ini kan mengenal IT ya belakangan kan. Iya Pak. Beda dengan Mas Rofik ini kan yang muda ini langsung begitu setelah sudah mengenal IT. Ini tantangannya adalah ketika kita akan mengaplikasikan IT khususnya bagi guru-guru yang sudah tua mengenal IT-nya sudah belakangan, ini kesulitan di situ ya. Tetapi alhamdulillah kalau di MTs Negeri 3 Sleman ini ada beberapa guru muda yang memang cukup menguasai IT sehingga kita tanamkan kultur juga di madrasah untuk saling membantu, melayani kolega. Ini kita tanamkan, alhamdulillah ini bisa kita optimalkan ya, sehingga Bapak Ibu guru yang sudah merasa gaptek ini bisa kita fasilitasi. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir Pak ini Pak, apakah resiko bagi ASN atau seorang PNS, berarti guru di lingkungan Bapak, apabila tidak bisa mempraktekkan aneka di sekolah? Monggo Bapak. Dari madrasah kita berikan teguran, ya minimal teguran lisan, ya teguran lisan. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya kita tidak ingin ada masalah pribadi sesama teman, tidak. Jangan sampai ada teman yang punya masalah. Ya itu sebenarnya kita tidak ingin seperti itu. Maka kalau ada teman yang sulit untuk diajak mengimplementasikan aneka, kita ingatkan terus, ingatkan terus. Itu. Kadang-kadang saya sendiri misalnya ya selaku yang mengurusi kurikulum dan mengurusi teman-teman guru gitu. Kalau nanti kelakar saya ya, kalau nanti Bapak Ibu guru tidak sanggup lagi untuk melaksanakan yang kita dari madrasah, nah, apa Bapak Ibu guru menghendaki untuk pindah mutasi ini misalnya. Oh gitu nggih Pak. Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru menginginkan kami carikan tambahan guru sehingga Bapak Ibu guru ngajarnya hanya 15 jam. Kalau mengenai begitu kami carikan gitu. Tapi sambil kelakar biar teman-teman tidak tersinggung, tapi juga masuk ya. Oh iya, Pak, betul. ini saya harus melaksanakan tanggung jawab saya, daripada saya kekurangan jam, mendingan jamnya pekerjaan sedikit lebih
tambah bebannya, tetapi saya aman. Ternyata begitu. harus ada shock terapi seperti itu ternyata ya. Iya, Pak. Oke, Karena terima kasih. ada pengalaman, Oke. ya ada pengalaman ya. Ada seorang guru ya, seorang guru. Itu diberi jam mengajar 30. Padahal maksimalnya sebelum 40 kan masih normal sebetulnya ya, 1 minggunya. Iya. Jadi kan wali kelas tidak mau gitu ya. Maunya ngajar 24. Oh. Titik gitu kan, nggak mau gitu. Saya tantang, apa mau, apa jenengan ibu menghendaki saya carikan tambahan guru, nanti ngajarnya 15 saja cukup, saya gitu. Tetapi kan isinya dia tidak mungkin dapat Tidak TBG kan. mungkin. Iya, Pak. Ya. Tapi akhirnya dia mau ketika saya kasih tugas itu ya, walaupun di dalam hati di belakang saya nggak tahu, tapi minimal langsung kita dengar lagi ya, Iya. apa namanya, rasa-rasa keberatan dia dengan saya gitu ya. Gitu deh. Oke. Terima kasih Bapak Mulyono atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah ya seorang ASN itu sangat penting sekali untuk ya beraneka, untuk memiliki nilai-nilai dasar PNS. Iya. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menyaksikan podcast ini atau wawancara ini. Semoga video ataupun tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.